Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan tentang proyek Citizen yang berjudul Tantangan dan Kesempatan Remaja Katolik di Era Digital. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota kelompok 6 itu ada Agnes Sebayang dengan NIM akhiran 0545, Katarin Apriliani Rere dengan NIM akhiran 1092, Maria Olivia NIM akhiran 0578, Novita Sari Maria dengan NIM akhiran 0455, Stephanie Amelia dengan NIM akhiran 1017, Yunita Dewi NIM akhiran 1286, dan juga Yohanes Kefas Kayana dengan NIM akhiran 1067. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai latar belakang. Era digital menimbulkan perubahan dalam sektor kebudayaan, pendidikan, dan komunitas sosial. Era digital dan perkembangannya berdampak pada kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan gereja. Tujuan dikembangkan era digital ialah untuk mempermudah aktivitas manusia dan menyampaikan segala informasi mengenai kebenaran. Namun, pada kenyataannya, hal tersebut sering disalahgunakan khususnya oleh para remaja. Dalam kehidupan gereja pada era digital, terdapat tantangan dan kesempatan yang dialami oleh remaja Katolik. Salah satu contoh tantangan itu ialah remaja Katolik seringkali merasa bosan pada saat ibadah atau khotbah. Hal ini disebabkan karena remaja Katolik kecanduan terhadap sosial media. Dan yang menjadi salah satu kesempatan bagi remaja Katolik ialah remaja Katolik dapat menyalurkan bakatnya melalui sosial media serta dapat menyebarkan Injil Tuhan dan memperdalam iman. Digital. Era digital merupakan masa di mana semua kegiatan dan informasi disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Digital adalah metode yang kompleks dan fleksibel yang telah menjadi dasar dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, ada pengertian mengenai media sosial. Media sosial merupakan alat bantu yang efektif dalam menyampaikan pesan. Fungsi utama dari sosial media adalah menyampaikan informasi antara sumber dan penerima informasi. Ada pandangan gereja terhadap era digital. Nah, pandangan gereja terhadap era digital. Pertama, membuka diri dan hadir di media sosial. Dengan perkembangan media sosial telah membantu gereja menjadi lebih terbuka dan terhubung dengan jemaatnya. Nah, gereja memandang bahwa era digital ini dapat membantu gereja menjadi lebih terbuka dan terhubung dengan jemaatnya. Gereja membuka diri dengan menyediakan akses yang mudah untuk umatnya dapat berkomunikasi dengan gereja. Misalnya dengan era digital ini, gereja dapat menyediakan informasi mengenai jam misa gereja melalui media sosial, sehingga umat dapat menyesuaikan kegiatannya agar tetap pergi beribadah. Selain itu, gereja dapat menyampaikan pesan-pesan spiritual secara lebih langsung, serta memberikan ruang untuk ekspresi dan partisipasi aktif dari jemaat. Selanjutnya ada konflik, tantangan, keuntungan yang ditimbulkan di kalangan remaja Katolik. Tantangan yang ditimbulkan era digital di kalangan remaja Katolik, yang pertama ada penggunaan media sosial secara seimbang dengan kehidupan keagamaan mereka. Kedua, ada kemudahan memperoleh dan mengakses informasi di media digital. Yang ketiga, ada harus mampu menjembatani antara dunia nyata dengan dunia maya secara seimbang. Terakhir, ada gaya hidup postmodernisme. Nah, gaya hidup postmodernisme ini tuh yang seringkali menganggap bahwa semua pandangan dan nilai adalah relatif bisa bertentangan dengan ajaran Katolik yang memiliki kebenaran absolut. Era digital membawa banyak keuntungan bagi remaja Katolik, baik dalam hal akses terhadap ajaran gereja, pembentukan komunitas, partisipasi dalam ibadah, maupun dalam kontribusi finansial. Metode penelitian yang digunakan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menghasilkan data deskriptif dari ucapan, tulisan, dan perilaku subjek yang diamati. Pendekatan menunjukkan setting dan individu secara keseluruhan tanpa memisahkan menjadi variabel terpisah atau hipotesis. Tujuannya mendeskripsikan dan menganalisis tantangan dan kesempatan remaja Katolik di era digital. Metode pengumpulan datanya yaitu menganalisis literatur dan penyebaran angket. Hasil dari analisis mendalam untuk menggambarkan tantangan dan kesempatan remaja Katolik serta adaptasi mereka di era digital ini. Manfaatnya adalah mengembangkan strategi efektif untuk membantu remaja Katolik menghadapi tantangan dan memanfaatkan kesempatan di era digital ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui kuesioner atau angket yang dikemas dalam Google Form dan disebarkan melalui media sosial. Media sosial yang dimaksud kami menyebarkannya melalui WhatsApp, bisa disebarkan di teman atau di grup yang berkaitan dengan agama. Kuesioner atau angket berisi pertanyaan tentang bagaimana tantangan dan kesempatan yang dihadapi oleh remaja Katolik dalam era digital. Jumlah responden yang kami terima atau yang kami butuhkan sebanyak 25 orang remaja Katolik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis data dari hasil kuesioner yang telah kami dapatkan. Mengenai tantangan dan kesempatan remaja Katolik di era digital sebagai berikut ini. Media sosial dan pengaruhnya terhadap remaja Katolik. Yang kami dapat, remaja Katolik menghabiskan banyak waktu di media sosial. Media sosial memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap cara mereka memahami iman dan praktik keagamaan mereka masing-masing. Meskipun banyak dari mereka tidak menyadari bahwasanya interaksi di media sosial telah merubah keyakinan agama mereka mengaku sering terpapar oleh konten agama ataupun spiritual di platform ini. Penggunaan media sosial juga dianggap mempengaruhi perilaku dan identitas mereka sebagai umat Katolik. Lalu yang kedua, yaitu tantangan. Yang pertama, mereka mendapat tekanan dari teman sebaya dan tren online yang bertentangan dengan ajaran agama. Yang kedua, kesulitan menemukan sumber informasi yang dapat dipercaya tentang agama dan spiritualitas mereka masing-masing. Lalu yang ketiga,
remaja-remaja Katolik ini juga memiliki kesulitan untuk memfilter informasi yang telah beredar di media sosial. Namun, sebagian besar responden juga memiliki dan setuju bahwasannya media sosial ini dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, yaitu dengan adanya kesempatan. Yang pertama, sebagian besar remaja Katolik memanfaatkan teknologi digital untuk memperdalam pemahaman mereka tentang ajaran gereja Katolik. Lalu, yang kedua, banyaknya peran aktif dalam penyebaran pesan positif melalui media sosial. Ada pembahasan dari hasil yang sudah kami dapatkan, di mana media sosial dan teknologi digital itu memiliki dampak yang kompleks terhadap remaja Katolik, di mana media sosial itu menawarkan peluang yang besar untuk memperdalam iman dan keterlibatan dalam ajaran agama. Media sosial juga menghadirkan tantangan yang signifikan yang memerlukan strategi penanganan yang efektif. Dukungan keluarga, pendidikan yang tepat, dan panduan dari gereja adalah kunci untuk membantu remaja Katolik mengatasi tantangan ini dan memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun iman yang kuat di era digital. Jadi ada beberapa strategi yang dapat kami tawarkan. Ada beberapa strategi untuk menyikapi masalah pengaruh negatif media sosial terhadap remaja Katolik, di mana melibatkan banyak pihak. Yang pertama ada keluarga, sekolah, komunitas gereja, dan remaja itu sendiri. Caranya yang pertama ada edukasi dan literasi digital, di mana pendidikan itu memberikan edukasi tentang penggunaan media sosial yang bijak kepada remaja, seperti mengenali konten yang tidak sesuai, memahami resiko yang terkait informasi palsu, dan dampak negatif dari interaksi online yang tidak sehat. Juga membekali remaja Katolik itu dengan kemampuan untuk memfilter informasi yang mereka temui di media sosial. Yang kedua, diperlukannya penguatan peran keluarga, di mana orang tua itu harus terlibat aktif dalam kehidupan digital anak-anak mereka, di mana mereka perlu berdialog secara terbuka tentang apa yang diakses dan dialami anak-anak, serta memberikan bimbingan yang sesuai bagaimana cara contoh penggunaan media sosial yang positif dan bertanggung jawab. Yang ketiga, ada dukungan dari komunitas gereja, di mana gereja itu dapat mengadakan program edukasi yang khusus membahas penggunaan media sosial dan dampaknya terhadap kehidupan spiritual remaja. Contohnya seperti mempromosikan konten digital yang positif, seperti podcast rohani, aplikasi doa, dan platform pembelajaran agama online. Terus yang keempat ada pemberdayaan remaja, di mana kita bisa mendorong remaja untuk lebih sadar akan pengaruh media sosial itu terhadap kehidupan mereka, di mana kesadaran itu bisa dibangun melalui diskusi kelompok, mentoring, dan kegiatan refleksi lainnya. Yang selanjutnya ada penyediaan sumber daya dan panduan, di mana gereja dan sekolah itu dapat menyediakan panduan yang jelas gimana penggunaan sosial media yang baik dan benar, seperti video tutorial, artikel, atau video-video yang mengajarkan tentang literasi digital. Yang selanjutnya ada pengembangan spiritualitas yang kuat. Bisa mengadakan kegiatan rohani secara rutin seperti retreat, kelompok doa, dan bimbingan rohani. Selanjutnya kesimpulan, di mana media sosial ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan dan iman remaja Katolik. Meskipun terdapat tantangan dalam mempertahankan iman di tengah pengaruh teknologi digital, ada juga peluang besar untuk memperdalam iman dan terlibat dalam komunitas keagamaan secara lebih aktif melalui penggunaan teknologi. Dukungan dari keluarga dan panduan dari gereja Katolik juga menjadi krusial dalam membantu remaja menghadapi tantangan ini dan memanfaatkan peluang yang ada. Nah, berdasarkan tantangan yang dialami oleh remaja Katolik di era digital, kelompok kami membuat suatu komunitas Katolik online yang menjadi ruang untuk umat Katolik untuk berdoa bersama, bersosialisasi, berbagi informasi, dan menjalin hubungan yang lebih erat dengan semangat kasih dan persaudaraan sejati. Komunitas tersebut diberi nama Sanctuary of Grace. Sanctuary ini sendiri merujuk pada tempat suci ataupun tempat perlindungan rohani, tempat di mana umat mencari keselamatan dan kebangkitan spiritual. Dan Grace menggambarkan anugerah ilahi dan kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Dengan demikian, nama Sanctuary of Grace ini menjadi cerminan dari misi komunitas tersebut, yaitu menjadi tempat di mana umat Katolik dapat mencari perlindungan, kesembuhan, dan pertumbuhan rohani dengan sesama masyarakat. Komunitas ini dibuat di salah satu platform media sosial yang saat ini banyak digunakan oleh kalangan remaja, yaitu Telegram. Telegram mempunyai berbagai fitur yang bermanfaat. Dalam satu grup terdapat beberapa topik yang menjadi wadah bagi semua anggota, baik untuk berdoa maupun untuk berbagi masalah ataupun pengalaman hidup. Tentunya bacaan dan renungan harian juga menjadi salah satu topik harian dalam komunitas ini. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan kami pada saat doa novena bersama anggota grup Sanctuary of Grace. Next. Sekian penjelasan Project Citizen dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.